Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali ke IG Live, tapi IG Live kali ini back to akhir tahun lalu, yaitu Trading Lab. Jadi kelihatannya IG Live kita sebulan sekali kita akan adakan dalam bentuk Trading Lab, oke? Trading Lab. Nah, jadi teman-teman, kemungkinan besar kita akan mengadakan Trading Lab di IG Live, termasuk di Facebook Live. Jadi teman-teman bisa tonton di Facebook Live juga, atau teman-teman juga bisa stay di IG Live Instagram ini, karena saya akan share ke teman-teman grafik tampilan apapun yang teman-teman perlukan untuk bersama-sama kita menganalisa saham, oke? Nah, jadi kita akan bahas di sini apa teman-teman? Di sini kita akan bahas hari ini mengenai saham potensial, oke? Saham potensial bulan Maret. Mungkin teman-teman udah ngerasa gerah, oke? Ngerasa gerah karena apa? Karena ya sahamnya gitu-gitu aja, oke? Nah, apalagi tahun lalu window dressing nggak ada, tahun ini January effect nggak ada, lalu habis itu apalagi Februari, ya gitu-gitu aja. Maka apa sih yang kita perlu persiapkan untuk menghadapi bulan Maret? Oke? Saya percaya bahwa teman-teman bukan trader yang istilahnya trader yang come and go, oke, datang dan pergi. Teman-teman yang ada di sini bersama Galeri Saham adalah teman-teman trader yang memang serius mau fokus di pasar modal, belajar dan meraih hasil yang maksimal. Nah, dengan demikian, saya akan share ke teman-teman beberapa tips atau insight agar teman-teman bisa punya guidance yang lebih yang lebih mantep lah, yang lebih mantep. Oke, saya sekarang akan bahas di sini mengenai IHSG dulu. Oke, nah tampilannya agak berbeda ya, tapi ya mohon maklum agak rame karena ini lagi mau dicoba tampilan dengan layout baru. Jadi kalau untuk grafik mau nggak mau kita harus agak sempit seperti ini, karena kalau digedein ke atas ini di zoomnya di YouTube-nya malah yang jadi kacau. Oke, yang jadi kacau. Nah, oke, mari kita cek. Sekarang saya akan share ke teman-teman semua. Ini dia. Jadi di Galeri Saham kita sekarang tahun ini tuh membagi trading plan kita menjadi dua. Yang A, trend following plan. Yang kedua adalah swing trading plan. Oke, nah untuk trend following plan ada di kiri, swing trading plan ada di kanan. Maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat swing performance index, teman-teman bisa lihat di sini Januari, Februari ini kita outperform jauh daripada market. Jadi kita swing trade gitu ya. Kita swing trade, teman-teman, semoga kelihatan di sini. Jadi year to date itu udah 15%. Sedangkan IHSG ampun. Sedangkan IHSG-nya ampun, masih minus tipis, oke? Nah, tapi memang kita perlu ketahui bahwa kalau untuk trend following, buy and hold, ini masih underperform, teman-teman. Ini masih underperform. Oke, ini masih underperform, masih negatif versus IHSG yang minus tipis gitu. Nah, jadi memang strategi saat ini di bulan ini, bahkan kenapa sih kita split dua sekarang trading plan kita, ada yang trend, ada yang swing, karena kita tahu bahwa tahun ini ya akan mirip-mirip seperti tahun lalu gitu loh, mirip-mirip seperti tahun lalu, terutama di semester 2 tahun lalu marketnya benar-benar sideways. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini dengan kinerja yang ada di sini, maka trend following saat ini masih underperform. Swing trading ini hijau terus. Nah, kita akan coba bahas dari IHSG ya di sini ya. Kita lihat dari IHSG. Ini adalah kotak yang saya gambar di akhir tahun, teman-teman. Mungkin teman-teman ingat di sini, ini panahnya. Ini panahnya, oke. Potensi penurunnya ke berapa? Kurang lebih dulu waktu itu di 3.400 kalau tidak bisa bertahan di area biru ini ya. Di area biru, tapi ternyata ya sesuai ekspektasi indeks kita bisa rebound, oke, dan kembali naik menguji EMA 200-nya. Menguji EMA 200.
Jadi di sini terlihat bahwa begini ya. Ini terlihat bahwa apa? Ini terlihat bahwa indeks kita ini berada di area tengah-tengah dari kotak yang kita sudah buat di akhir tahun lalu. Oke, di sini nih. Dari sejak 12 Desember kita mulai nih. Dari sejak 12 Desember. Jadi ini kurang lebih indeks kita ketahan di area resisten yang juga merupakan EMA 200. Maka teman-teman perlu lihat ya di sini ya. Teman-teman perlu lihat di sini bahwa kalau indeks tidak bisa kembali ke area hijau di sini, maka dia cenderung akan konsolidasi dengan tendensi bearish. Konsolidasi dengan tendensi ke sini lagi. Oke. Jadi penting, ini banget penting indeks kita tuh bisa bertahan ke atas EMA 200 dan bermain di teritori kotak warna hijau. Nggak usah jauh-jauh di sini dulu deh. Dia bermain di sini dulu. Oke, di sini. Ini udah sangat bagus. Sangat bagus. Ya, semoga ya musim laporan keuangan dan dividen akan bisa ngebantu kenaikan indeks. Tapi pada dasarnya teman-teman perlu lihat di sini bahwa musim laporan keuangan dan dividen kayak Astra dividennya besar, UNTR dividennya besar, yes itu memang mungkin akan mengerek harga naik ke atas, tapi harus diingat selama indeksnya itu tidak bisa bertahan kembali ke atas EMA 200, let's say ya kita pukul rata level EMA 200 itu di level 6950, oke? 6950. Kalau indeks tidak bisa bertahan di atas 6950, maka berat. Tapi di sini berat itu bukan berarti berat nggak ada peluang, nggak. Kenapa? Karena di swing trade plan kita itu bagus. Oke, di swing trading plan kita itu tuh bagus. Trend following plan-nya masih belum bagus. Jadi Anda yang mau tipe buy and hold, do nothing itu menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Nonton aja, mantau aja, jangan terpancing. Tapi teman-teman yang dinamis, saya kalau buy and hold ada momennya saya mau. Kalau saya ada momen untuk bottom fishing, saya juga why not gitu ya, swing trade. Nah, Anda bisa menggunakan rekomendasi-rekomendasi yang galeri saham berikan itu untuk swing trading di watchlist swing. Oke, jadi itu dia mengenai ISG. Saya kembali ke layar lagi di sini. Jadi itu ISG, ini dia ya. Ini level penting di ISG. 6950. Ini jadi level penentuan indeks kita mau kemana. Jadi musim dividen mengerek indeks naik, oke, itu bagus. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan di area batas hijau ini, dia turun lagi, bermain di bawah lagi. Kayak gitu. Oke, nah sekarang saya mau share ke teman-teman watchlistnya galeri saham. Jadi menurut saya daripada kita capek-capek mulai dari blue chip masih konsolidasi, kita akan mulai dari watchlist swingnya galeri saham. Oke, di sini swingnya galeri saham. Kita ada beberapa pilihan teman-teman. Seperti contohnya Antam. Oke, nah Antam ini gimana? Guys, ini saya akan ganti tampilannya jadi pakai profit trader modul aja ya. Jadi pakai profit trader modul biar teman-teman langsung tahu ini arahnya kemana. Oke, tinggal langsung tahu ini arahnya kemana. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau ada garis titik-titik ini, teman-teman di YouTube kelihatan nggak ya? Oh, gini deh. Sebentar. Oke, kayak gini ya. Oke, kayak gini. Ini kalau ada garis di titik, ini artinya adalah level support. Jadi Antam itu lagi di area support. Supportnya berapa? 2000. Jadi tendensinya adalah dia bergerak rebound ke kisaran 2100 sampai mungkin kurang lebih di titik garis ini berapa? 2250. Oke, ini untuk Antam. Lalu kalau untuk BBYB, tentu bisa lihat di sini nih. BBYB juga ini berada di area swing low, teman-teman. Di area swing low. Jadi di area swing low di 650, maka dia punya tendensi kalau kita lihat di sini kenaikannya tuh kurang lebih mengarah ke sini. Berapa ini? 740. Kita pakai yang manual aja dulu ya. Kayaknya terlalu berat nih, terlalu jauh.
Oke, terlalu jauh. Oke. Nah, lalu jadi ini Antam nih, ini Antam. Jadi pada dasarnya Antam ini berada di rangkaian MA. Oke, di Antam di area MA, jadi relatif dia masih bisa bergerak rebound. Kalau untuk BBYB memang dia gimana? Dia tuh masih berada di bawah rata-rata moving average, tapi dia berada di area support di sini. Oke, berada di area support. Jadi kalau kita bikin gambar, dia itu kurang lebih, nah, di sana. Hati-hati kalau jebol. Yes, kenapa? Ini kayak cup and handle kebalik. Tapi kalau dia bisa bertahan, apalagi dia cenderung udah mulai sideways, area bottomnya, maka ini kenaikannya relatif lumayan bisa dipantau. Oke, lanjut di sini ada Bukalapak juga sama. Bukalapak ini sideways berat, alot. Oke, ini sidewaysnya itu cukup alot dari titik sini, oke, ke bawah. Nah, jadi ini juga merupakan area buy weakness untuk Antam. Bingung ya? Kok gak bisa ngomongin swing? Yes, karena kinerjanya, faktanya menunjukkan bahwa swing lagi lebih bagus daripada trend following. Oke, ini adalah kondisinya. Lalu kita lihat di sini ada Inco. Nah, Inco juga nih, teman-teman bisa lihat Inco ini berada rebound di atas EMA 200. Maka target-target kenaikannya itu bisa di berapa? Kenaikannya itu bisa di area EMA 50 dan EMA 100. Kurang lebih 71 sampai 7175. Ini juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman di sini. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Mari ini nggak terlalu liquid, tapi teman-teman coba lihat pergerakannya ini agak mirip seperti apa tadi ya? BBYB dan seperti Buka. Lagi di area support 120-an. Lanjut MDKA. Nah, MDK juga dia bisa stay di atas EMA 200, maka teman-teman bisa lihat bahwa tendensinya adalah menguji level previous high di sini. Oke, menguji level previous high di sini. Saya tuh mau kasih lihat yang profit trader modul karena lebih enak. Nah, kelihatan kan panah ini kan? Jadi kalau di profit trader modul, ini saya mau coba biar teman-teman cepat dapatkan insight-nya ya sebenarnya ya. Jadi saya mau share di sini bahwa apa? Bahwa kayak nggak sih di sini? Nah, gini ya. Nah, gitu aja. Oke, kalau untuk di YouTube, ya untuk di Instagram. Jadi garis-garis yang teman-teman lihat ini, yang putus-putus ini merupakan apa? Ini merupakan area swing high. Area putus-putus, garis putus-putus yang di bawah harga ini merupakan area swing low. Jadi dengan demikian kita bisa secara instan bisa tahu bahwa MDK ini lagi menguji resisten, akan menuju resisten 4830 setelah rebound di area 4200-an yang tidak terlalu jauh dari swing low-nya. Oke, MDKA. Lalu habis itu ada Medco. Jadi ini adalah watchlist-nya ini ya, Profit Trader Club ya. Nah, Medco juga sama teman-teman. Medco ini dia rebound setelah apa yuk? Nih, dia rebound setelah mencapai area biru. Area biru ini apa? Area biru ini adalah area yang terbentuk sejak dahulu kala. Kalau saya dilihat di sini, teman-teman akan bisa lihat banyak sekali garis-garis yang sangat solid di area ini. Oke. Nih, kalau saya zoom jadi kayak gini nih. Titik-titik ini. Kalau kita zoom out, nah ini jadi garis. Biru, merah, ini deketan semua nih. Deketan semua. Makanya ini kita bikin kotak. Tuh, kita bikin kotak. Nah, ini adalah area rebound. Nah, jadi untuk Medco sudah mencapai area rebound. Akhirnya gimana? Perhatikan level ini. Oke, level swing high. Jadi kalau saya hubungkan lagi garis-garis yang sama, Medco sudah mencapai area resistennya, area swing high-nya. Jadi ini akan cenderung istirahat dulu nih untuk di Medco. Ada lagi apa? Saya skip dulu ini PNLF dulu ya. PNLF juga sama teman-teman. Teman-teman di Profit Trader Club pasti sudah melihat rekomendasi kami di PNLF di mana saham ini mencapai area, lihat di sini. Oke, kelihatan ya di biru-biru titik-titik ya. Area swing low. Nah, sekarang menguji area resisten dari gambar yang ada. Ini dia.
titik-titik biru ini swing high kurang lebih di 454 sampai 458. Ini PNLF menarik nih, udah 2 kali nih, 1 kali rebound, 2 kali rebound. Setelah berhasil 2 kali rebound, jangan lagi beli ketika dia kembali ke area support lagi, karena takutnya dia break support. Oke, nah jadi ini dia kurang lebih. Saya akan skip dulu sedikit, kita akan masuk ke tower. Nah, tower juga sama nih teman-teman nih. Tower ini sudah break support. Oke, ini supportnya. Dia ambles terus, maka prinsip dari technical lihat yang lama. Maka ketika bicara lihat yang lama, teman-teman akan melihat nih, ada ini. Oke. Lalu ada apa? Ada ini. Maka teman-teman bisa consider untuk mulai melakukan buy on weakness dalam sebuah range kotak yang saya gambarkan berwarna hitam ini. Berapa yuk? Nih ya. Berapa ini levelnya? Levelnya artinya dari 1000 sampai 1030. Ini gak lebar loh. Jadi besok kalau ada pelemahan yang tidak terlalu tajam lagi bagi tower, ini lumayan ya. Anda bisa coba masukkannya ke dalam trading plan, teman-teman. Masukin dalam trading plan. Oke. Lanjut, UNTR sudah naik. Unilever. Sama seperti tower, Unilever ini juga kita lihat dia sudah jebol support kuat. Nih, kelihatan ya, banyak merah ya. Banyak merah yang ditembus, artinya kalau digambar itu bentuknya itu seperti gini. Ini ditembus. Kemana target turunnya? Lihat yang lama. Maka yang lama ada 2 di sini. Anda harus lihat yang tebal-tebal ini. Teman-teman bisa pakai analisa technical klasik sih, tarik garis dan lain sebagainya. Cuman pada dasarnya profit trader modul ini bisa memberikan gambaran lebih precise karena secara visual sudah konsisten. Di sini dan di sini. Nah, inilah target teman-teman kalau mau bottom fishing di Unilever. Rasanya nggak banyak yang mau beli Unilever karena kinerja menurun. Tapi why not? Technically dia berpeluang untuk rebound. Oke, dari closing hari ini ke target selanjutnya itu cuma turun 3% lagi. Ini udah area buy on weakness nih artinya ini. Oke, sejelek-jeleknya di sini. Jadi kalau teman-teman beli di 4050, ternyata dia turun terus, maka boleh average down karena di bottom fishing di 3800. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Michael Infinity. Tower kalau sudah buy di swing low gitu, terus lanjut turun Pak, cut lossnya gimana? Apa terus sampai naik lagi? Nah, ini kita bicara tower ya. Oke, kita bicara TOWR. Teman-teman, sorry ya saya pakai profit trader modul karena ini lebih cepat untuk saya share ke teman-teman level-levelnya daripada kita belajar tarik garis lagi. Nah, ini tower. Oke, ini tower ya, teman-teman ya. Ini tower, maka stop lossnya di mana? Gini, biasanya. Oke, ini biasanya. Saham yang sudah turun terlalu banyak mencapai swing low, apalagi dia sudah keluar dari deviasi. Deviasi itu apa sih? Deviasi itu adalah seperti yang teman-teman lihat warna abu-abu batas bawah ini. Mungkin teman-teman kira ini ada Bollinger Band, tapi ini pada dasarnya adalah standar deviasi dari pergerakan harga rata-rata. Ketika dia udah keluar dari deviasi, biasanya penurunan itu pasti kemungkinan besar rebound. Kecuali dia bapuk banget gitu loh. Kecuali dia itu bermasalah sangat amat parah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau di sini gimana skenario untuk cut loss-nya? Arti skenario cut loss-nya kalau dia tidak bisa bertahan di atas level ini. Maka ketika dia turun ke bawah kotak biru ini, kotak hitam ini, disinilah kita lakukan penjualan, Pak Michael. Di YouTube ada pertanyaannya dari Mas Nur. Malam Pak Rio, perlu juga nggak ya memahami bentuk candlestick? Enggak perlu. Jadi bentuk candlestick itu tidak perlu dipahami karena ini pengamatan kami, oke?
bentuk candlestick, candle pattern itu bermanfaat sangat besar kalau kita intraday trading. Pakai grafik jam, menit, itu sangat besar peluangnya. Tapi kalau kita pakainya daily chart di saham Indonesia lagi, di saham Indonesia, maka pada dasarnya daily-nya itu lebih manageable pergerakannya daripada intraday di forex, contohnya di indeks ataupun di crypto. Jadi pada dasarnya memahami bentuk candlestick nggak gitu-gitu amat gitu loh, nggak gitu-gitu perlunya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Lalu kita coba cek lagi di sini ada apa lagi di sini. BSDE Pani. Nanti ya, ini nanti kita akan masuk ke dalam apa namanya? Kita akan bahas ke dalam yang trend following ya. Untuk beberapa di sini. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Michael. Jadi kalau untuk swing trading banyak saham yang downtrend. Bukan gitu. Untuk swing trading belinya pada saham yang sideways dulu. Tapi kalau yang downtrend bisa kita lakukan strategi bottom fishing, tapi harus benar-benar ada parameter yang jelas. Contoh ya teman-teman ya. Contoh. Sekarang saya mau share grafiknya itu ASA. Contoh nih. ASA. Ini saya delete dulu tampilannya biar bersih. Oke, ini adalah ASA. ASA ini kan turun terus. Turun dari level 1600, turun terus, ampun nih ya. Sampai level 700. Mobil 1,6 miliar BMW seri 5 dalam waktu September ke Januari, mobil itu jadi cuman Camry termurah. Nah, tapi ini sekarang kita mau tahu nih, bottom fishing itu gimana caranya? Kita zoom out grafik ini dan kita lihat di masa lalu ada nggak sih yang tadi saya sampaikan, yang panjang-panjang ini atau ini? Maka di sini terlihat sekali bahwa ASA itu rebound setelah mencapai area swing low yang dulu merupakan resisten historis. Nah, kelihatan ya di sini ya. Teman-teman, mohon maaf saya pakainya Profit Trader Modul. Anda bisa pelajari menggunakan analisa teknikal klasik, menarik garis dari pivot point yang ada. Pivot point istilahnya. Kalau di Dow Theory teman-teman belajar analisa teknikal, itu namanya adalah pivot point. Tariklah pivot point yang paling panjang, ini akan menjadi apa? Support masa depan dari saham tersebut. Gitu. Oke. Nah, itu dia. Jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya ini sangat bisa dilakukan. Bukan berarti kita menantang maut. Bukan berarti kita menantang maut bahwa saham turun pokoknya beli aja. Enggak. Kita harus punya kalkulasinya. Dia sudah turun, sudah banyak mendekati area swing low historis yang kuat. Ditambah dia sudah keluar dari deviasi. Jadi kalau fundamental itu bicaranya apa? PE band minus 2. Oh, PE-nya sudah di area PE band minus 2. Oh, itu udah artinya di paling bawah. Mungkin teman-teman yang mempelajari fundamental yang seperti itu mengerti ya. Udah sampai di minus 2 biasanya naik. Setidaknya ke minus 1 atau ke rata-rata. Itu dia deviasi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, itulah untuk yang swing. Nah, sekarang pertanyaan ada nggak sih yang berpotensi untuk uptrend, teman-teman? Sekarang ini belum terlalu banyak opsinya, tapi saya mau share sedikit di pro yang trend. Oke, di pro yang trend. Ingat ya, di pro yang trend ini kinerjanya kalah. Ini, saya sih jujur-jujur aja. Nih, kinerja itu kalah, minus 6%. Kalau yang swing plus 8%. Oke. Januari plus 6%, Februari plus 8%, Maret baru jalan plus 0,1. Oke. Tapi untuk yang trend ini kalah bulan lalu. Tapi ingat, big money-nya itu ada di trend following kalau sudah muncul. Oke. Jadi di sini kita akan mulai dari contohnya nih. Nah,
saya nggak bikin yang 2 teratas ya karena baru diulas, nggak enak sama member Profit Trader Club, oke? Contohnya Temas, Temas, nih kelihatan kan di sini bahwa dari sejak dia menembus resist di sini, oke? Saham ini rally terus. Teman-teman lihat support warna merah garis solid, bukan yang titik-titik ya, tapi yang garis solid. Ini naik kayak anak tangga, oke? Naik kayak anak tangga. Jadi yang garis solid biru dan merah ini untuk trend following. Tapi untuk yang titik-titik putus-putus ini untuk apa? Untuk swing trading. Maka Anda bisa lakukan pembelian ketika dia terkoreksi mendekati area swing low ini, oke? Di sini. Nah, dari sini dengan kita tidak ngejual saham ini kecepatan, maka kita udah bisa lihat bahwa profitnya itu udah mencapai 70%. Kebayang di sini ya, mencapai 70%. Jadi trend following itu nggak boleh diabaikan, karena ketika waktunya tiba, strategi Anda harus ganti dari swing trading ke trend following. Oke, ini dia. Nah, kita akan buka sedikit yang cukup liquid ya, yang cukup liquid seperti apa. Nggak ada sih. Nah nih, Jasa Marga. Jasa Marga. Tentu bisa lihat di sini kenaikan dia relatif cukup menarik. Jadi setiap tarikan kenaikan di Jasa Marga itu memberikan profit kurang lebih let's say 7%. Oke. Not too good, nggak terlalu bagus, tapi lumayan gitu loh untuk buy and hold. Di sini pada dasarnya belum ada yang banyak lagi teman-teman. Jadi dari stock picking kita untuk trend following yang berhasil itu adalah di Temas. Di Temas. Yang kedua adalah di Goto. Oke, di Goto. Goto itu di sini dia. Goto itu entry point adalah di panah warna merah ini. Ketika dia break resisten warna biru. Penjualannya di mana? Penjualannya di sini. Penjualannya itu ada di sini ketika dia break support. Nah, kurang lebih untungnya berapa? Nggak jelek-jelek amat sih. Untungnya itu kurang lebih 15%-an. Oke. Nah, kita lagi menunggu Goto kalau dia bisa break resisten biru dengan kriteria yang sama seperti pembelian di awal. Kriteria yang sama ketika kita menganalisa Temas kemarin, oke. Ketika dia bisa break resisten ini, maka tendensinya adalah bergerak uptrend. Uptrendnya kemana? Anda bisa lihat di sini. Ini gap lebar. Oke, ini gap lebar belum ketutup. Artinya bisa jadi target ada di sini. Berapa? 150. Atau targetnya di mana? Nih. Yang tebel ini. Saya kalau suka bilang analoginya ini adalah stabilo. Distabiloin nih sama market. Distabiloin dari harga sahamnya. Nah, jadi penting bagi Goto untuk bisa break resisten berapa ini? 128. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya di situ ya. Lanjut ya, lanjut. Habis itu apa lagi di sini? Kita lihat nih MTech nanti aja dulu. Pani. Nih, Pani ini lagi mencoba gimana? Tentu bisa lihat di sini. Pani ini adalah kombinasi antara trend dan swing. Dia sudah mulai bergerak dalam teritori tren yang positif. Teman-teman lihat warnanya dari putih, hijau, biru. Kayak Google Maps saja, kode biru tuh lancar aja. Tapi dia sesekali dia nge-swing, pullback, menguji support atau swing low. Kelihatannya di sini ya, bahwa ini tuh panjang garisnya. Yang halus ini, yang kayak stabilo ini. Oke, ini jadi level rebound dia. Nah, nanti ketika dia bisa bermain kembali di atas level 1 di sini yang titik-titik ya. Lalu di atas level ini kalau saya bikin kotak jadinya gini. Oke, di kisaran berapa nih? 1250. Kalau dia bisa melewati 1250, maka saham ini akan bullish. Cenderung akan bullish. Kayak gitu teman-teman. Apalagi? Well, itu dia. Itu dia mengenai apa? Itu dia mengenai strategi ya. Itu mengenai strategi kita untuk melihat tendensi apakah ini waktunya kita swing trading atau ini waktunya kita untuk trend following. Dan kita harus lihat bahwa saham yang swing trading itu berbeda dengan saham yang trend following.
Ada saham-saham yang saat ini cocoknya buat trend following, ada saham-saham yang cocok buat swing trading. Jadi itulah kenapa kita memecah watchlist di Profit Trader Club. Dulu namanya adalah GS Pro Plus, sekarang namanya adalah Profit Trader Club, menjadi dua, ada yang swing dan ada yang trend following. Gimana cara analisanya? Kita selalu siapkan dengan modul Profit Trader yang ada di TradingView, teman-teman. Oke, nah ngomong-ngomong teman-teman, ngomong-ngomong mengenai stock picking, kalau teman-teman mau mendapatkan insight, ide, analisa teknikal, saham-saham yang potensial baik untuk swing ataupun yang untuk trend following, teman-teman bisa subscribe ke free newsletter Galeri Saham. Teman-teman tinggal buka website Galeri Saham, sekitar 5 detik 10 detik akan muncul pop up untuk subscribe newsletter kita. Atau kalau mau gampang, ini berlaku hanya untuk teman-teman yang di Instagram ya. Di YouTube jangan. Oke, di YouTube jangan. Tulis email Anda di kolom komen, Instagram only, YouTube no, please, bukan di YouTube. Pindah ke Instagram, buka live ini, tulis email Anda di kolom komen Instagram kita, Instagram live. Nanti tim kami akan membantu mengcompile agar teman-teman nggak usah repot ke website, langsung kita compile, kita masukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham. Jadi setiap hari jam 8 pagi, teman-teman akan mendapatkan insight saham-saham yang potensial secara teknikal untuk dicermati. Ingat, hanya di Instagram live, bukan di rekaman, bukan juga di YouTube live. Oke, silakan tulis email Anda dan kita akan apa istilahnya? Lanjut, oke? Kita akan lanjut. Tulis email Anda di kolom komen hanya di IG live. Oke. Instagram jangan. Ini saya mau lihat nih, tahu di Instagram pada ngetik lagi emailnya. Karena di Instagram ada jejaknya. Nanti dipakai, disalahgunakan. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang saya mau coba cek di YouTube. Ini ada pertanyaan juga nih di YouTube nih. Unilever bisa buat swing, Pak. Tadi kita udah ngomong Unilever belum ya? Harusnya bisa. Nih, kita lihat dari sini ya. UNVR, kayak tadi kita udah bilang UNVR kok. Bisa kok. Bisa. Unilever sama kayak Tower, bisa. Di 40-60, 40-50. Dari Sinergi. Tanya Pak Rio, jika Tower trennya bearish, maka Tebik juga bearish. Kenapa ya keduanya bearish? Lah, itu nggak bisa ditanya. Itu nggak bisa ditanya. Itu pertanyaan nggak bisa dijawab. Kenapa ya semuanya bearish? Karena minat orang lagi tidak tertarik di saham tersebut. Gitu aja. Kenapa ya saham Tower bearish? Karena, contoh, saya pakai analogi, masker. Kenapa masker harganya turun ya? Ya karena orang nggak beli masker lagi. Udah pakai udah lama. Kualitas maskernya berubah nggak? Oh jadi jelek maskernya, makanya orang nggak mau beli. Enggak, tapi orang nggak mencari lagi. Sanitizer, hand sanitizer. Oke? Kenapa harga hand sanitizer banyak diskon di supermarket? Karena orang tidak mencari lagi. Karena orang nggak minat, harga jadi turun. Itu juga yang terjadi dengan saham. Sahamnya lagi nggak diminati orang. Karena apa? Karena seleranya lagi pindah ke blue chip, atau seleranya lagi pindah ke obligasi, atau seleranya lagi pindah ke saham apa misalnya gitu ya. Makanya harganya turun. Jadi apakah kualitas sanitizer menurun? Bukan. Tapi karena minat orang sudah atau lagi tidak di hand sanitizer. Demikian juga dengan saham. Itu semoga menjawab ya. Jadi nggak ada yang perlu dipusingin dari pergerakan harga saham selama kita mengerti konsepnya. Kalau orang mau pindahin uangnya dari satu saham ke saham lain, pasti jualan. Masalahnya, kita jangan berpikir orang trading itu pakai uang seperti kita pakai uang. Teman-teman beli saham, sekali beli saham 50 juta. Jangan mikirin orang lain beli saham 50 juta. Kita beli saham, sekali beli saham 100 juta. Jangan pikirin orang lain beli saham juga 100 juta. Orang lain mungkin ada yang lebih gede, lebih kecil dari kita. Tapi di market, Anda harus membayangkan uang minimal 100 miliar
membeli satu saham ataupun menjual satu saham. Maka Anda akan mengerti kenapa harga turun terus atau mengerti kenapa harga naik terus. Karena itulah susahnya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang saya mau cek di IG Live. Oke, di IG Live. Ada pertanyaan apa lagi di sini ya? Adaro. Nah, saya mau bahas saham-saham batubara. Oke, saya mau bahas saham-saham batubara. Batubara tuh gimana sih? Pada dasarnya saya bukan pro ke coal stocks lagi. Adaro. Oke. Adaro ini jelek. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi technical, dia itu kelihatan nggak bahwa lebih banyak resistnya. 1, 2, oke, 3, lagi ya, 4, lagi nih di sini. Ini teman-teman lihat kasat mata ya, lihat kasat mata. It's di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Lagi nih, lihat nih. Di periode yang sama, di scale yang sama, maksudnya di point of view yang sama. Ada ini nih. Nah, oke, 1, 2 berhimpitan. Maka kalau saya tarik garis, teman-teman perhatikan di sini. Kalau tarik garis ini saya mau kasih lihat, enggak loh, lagi loh. Nih. Kelihatan nggak teman-teman? 1, 2, 3. Kalau saya tarik garis seperti ini, Adaro di bawah. Not so good. Kalaupun dia naik, ada tahanan di sini. Kalau dia bener-bener nih naik lagi, ada tahan di sini. Tapi kemungkinannya berat banget. Jadi tendensinya dia itu lebih cenderung untuk turun. Kalaupun naik, tahanannya banyak. Dia cenderung untuk turun. Nah, gimana cara kita menginterpretasikan dengan visual sederhana yang teman-teman mungkin udah lebih terbiasa? Kita pasanglah MA200 teman-teman di sini. Di MA200 inilah posisi Adaro. Setinggi-tingginya dia naik, dia akan ketahan di level ini. Oke. Nih ya. Saya balik ke sini ya. Saya tongolin ulang gambar ini. Oke? Nah, sekarang saya pindah ke MA200. Make sense gak? Ini kotaknya nih. Kotaknya tadi kita lihat menggunakan profit trader modul, ternyata bersinggungan dengan MA200 dan MA100 dia. Oke? Artinya, setinggi-tingginya Adaro naik, dia akan ketahan sangat berat di sini. Maka, kalau Adaro sampai ke level ini, sell on strength. Karena dia sudah berada dalam fase downtrend. Oh enggak pak, no. Ini bukan downtrend. Nah, mulai banyak nih ngomong kayak gini nih. Ini enggak downtrend. Kenapa? Ingat enggak pak? Ada commodity super cycle. Ingat? Commodity super cycle bla 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 segala macam. Teman-teman, balik lagi ke harga hand sanitizer, ke harga masker dan lain-lain sebagainya yang didiskon-diskon di mana-mana. Kalau orang sudah melihat ini sudah ada yang menarik di sana, yang menarik apa? Liburan, naik pesawat, oke, ke kafe, apalagi ke mall, ada yang ajak anak-anak main di playground di dalam mall segala macam. Gue di sana. Masker, hand sanitizer, udah ada dikit, ngapain dibeli lagi? Nggak ada yang beli, harga nggak naik. Kebayang ya? Nggak ada yang beli, harga turun. Saham juga sama. Di sana. Enaknya di saham adalah ada indikatornya. Ada indikator teknikalnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat dengan moving average, dengan apa segala macam, tendensi adalah turun. Maka ketika melihat grafik seperti ini, jangan membohongi diri sendiri menyebutkan bahwa Adaro masih bagus. Oke. Potensi naik pak, ini ada kayak cup and handle. Yes, I know. Silakan. Tapi senaik-naiknya, ingat, sampai di titik mana? Sampai di titik panah merah ini harus hati-hati. Tapi kan commodity super cycle, udah terserah deh gimana deh. Technicalnya kayak gini. Technical seperti ini. Mirip nggak ini seperti Dow Jones ketika di awal tahun 2020
Kok gini sih? Oke. Bentar. Dow Jones di awal tahun 2021. Nih ya. Nih, kayak gini. Di bawah EMA 200, setelah naik banyak, kayak gini. Dia di bawah EMA 200. Jadi gimana? Ambles. Oh, tapi kan naik lagi. Iya, tapi setelah berapa tahun? Setelah setahun lebih, 2 tahun lebih. Iya kan? Kayak gitu ya. Tadi adalah Adaro. Lanjut ke ITMG. ITMG juga sama, teman-teman. Dia sudah bermain di bawah MA 200. Jadi benar-benar butuh effort yang sangat besar untuk menjadikan harga saham ini kembali ke atas dan bertahan. Kembali doang nggak ada gunanya kalau tidak bertahan. Diet turunin berat badan tidak ada gunanya kalau habis turun naik lagi. Bisa seperti itu. Ini adalah ITMG. PTBA gimana? Kita lihat ya. PTBA gimana? PTBA juga sama. Ini udah mencapai target kenaikannya nih. Jadi dia cenderung akan terkoreksi dulu, berkonsolidasi dulu. Bagus nggak PTBA? Lihat kondisi seperti ini. Kalau Anda menghilangkan MA, Anda akan bilang ini bagus. Bagus ini. Dia udah break resist. Dia udah lewatin ini loh. Nih lihat nih. Ini dia udah lewat ini. Dia udah melewatin resisten ini. Ini bagus nih. Hati-hati. Moving average lebih kuat. Oke, moving average lebih kuat. Ini untuk Bukit Asam. Lagi apa? Kalau oil masih relatif oke, kayak Medco masih oke. Tonton lihat di sini nih. Medco pada dasarnya masih dalam tren naik, walaupun di sini tadi saya bikin kotak ada area resisten berpeluang terkoreksi, tapi secara tren masih bagus. Oke, masih cenderung bagus. Nyangkut di Adaro ITMG jauh lebih besar kans terjadi daripada di Medco, contohnya seperti itu. Lagi yuk, BRMS, gimana kabar BRMS? Sama, BRMS udah jelek. It's over. Tapi kan ada corporate action dan lain sebagainya. Itu dulu, ketika dipucuk. Udah selesai, sentimennya udah selesai semua teman-teman. Udah di bawah MA 200. Mohon maaf. Oke. Lanjut ya, ADMR nih dari Instagram nih. Kok ADMR? Nih teman-teman ya. ADMR, bagus nih ADMR, bisa naik, bisa ini segala macam. Yuk kita lihat grafik. Saya nggak punya opini apapun hingga saya membaca grafik. Nah, sebagus apapun berita saham, kita lihat ADMR. Jelek. Sudah di bawah EMA 200. Baru muncul nih karena dia baru IPO. Baru setahunan IPO kan ya, jadi baru muncul. Oke, dia sudah berada di bawah area support kuat. Dia udah tembus. Jadi strategi ADMR tuh gimana? Jadi ADMR tuh kemungkinan besarnya naik ke sini untuk turun lagi. Oke lah, bisa naik sampai sini. Iya, sampai MA 50 dia turun lagi. Kebayang ya? Kalau kita lihat profit trader modul gimana? Sama. Jelek banget. Tentu bisa lihat di sini. Oke. Tentu perhatikan di sini. Ini yang saya panahin ini merah panjang kan? Merah melengkung. Oke, merah melengkung. Di sisi lain, ADMR naik, nggak bisa naik banyak ke atas. Kenapa? Lihat ini. Garis merah ini, maka kita bisa kotakin nih. Jadi ADMR itu dulu nggak naik-naik karena ada resisten di sini. Nah sekarang nggak bagus karena dia ada support di sini yang jebol. Nah bisa diikuti ya. Dan secara moving average gimana? Secara moving average seperti ini. Oke, menarik untuk pertanyaan ADMR, itu menarik. Oke, lanjut ya, lanjut. Sekarang saya mau coba cek, lihat saham apa lagi nih di IG Live sebentar. Teman-teman, jadi di sini jadi saya itu nggak bicara mengenai saham ini bagus jelek karena fundamental dan sebagainya. No, teman-teman tinggal
cek di luar sana, banyak sekali yang ngebahas fundamental saham A, fundamental saham B, fundamental saham C, terserah. Oke, tapi balik lagi, fundamental bagus, harga naik atau turun. Mau sebagus apapun kualitas hand sanitizer yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, wah bagus banget, saya pakai kulit saya jadi mulus. Ada loh yang kayak gitu loh. Saya pernah pakai sebuah merek, wow, tangan saya jadi licin banget gitu loh. Tapi kalau orang udah nggak beli, ya nggak laku di sana. Orang udah nggak beli, nggak laku. Same things happen with stocks. Ketika story-nya bagus, orang beli. Tapi di satu momen orang udahan, trennya udah selesai, mau dibilang sebagus apapun, orang udah nggak minat, orang akan lagi pindah ke tempat lain, dia akan jual saham yang sudah untung di sana. Dan bicara market, jangan bayangin penjualan sebesar uang yang saya atau Anda tradingkan. Bayangin ada pihak-pihak yang punya saham 100M pengen jualan. Punya saham 50M pengen jualan. Bayangin seberapa susahnya dan seberapa lamanya. Ketika kita memahami tersebut, kita akan mulai memahami fase pergerakan harga saham. Ngomong-ngomong mengenai fase pergerakan harga saham, teman-teman, kita tanggal berapa ya? 9 ya? Kita tanggal 9 Maret, hari Kamis minggu depan. Teman-teman boleh catat nih ya. 9 Maret, hari Kamis minggu depan, jam 7 malam sampai 7.89 sampai jam 9 malam, kita akan mengadakan free webinar. Oke? Kita akan mengadakan free webinar mengenai multiple trading strategy for maximum profit. Multiple trading strategy for maximum profit, MTS Pro. Oke, ini adalah webinar yang mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari analisa teknikal klasik. Anda menggunakan indikator-indikator yang sudah ada di TradingView. Oke, kombinasinya apa dan apa yang harus Anda lihat ketika Anda mau swing trading, ketika Anda mau trend following, ketika Anda mau bottom fishing. Indikatornya apa? Tapi bedanya di sini adalah indikatornya itu sama, tidak diubah-ubah. Jadi kita menggunakan kombinasi beberapa indikator. Oke. Setelah itu kombinasi ini kita pakai selalu untuk saham trend following, saham swing trading, saham bottom fishing, pakai cara yang sama. Jadi kita nggak ganti-ganti. Teman-teman mungkin di luar sana belajar, oh kalau trend following harus pakai ini. Kalau swing trading harus pakai itu. Kalau bottom fishing harus pakai ono. Bingung. Akhirnya dicari-cari alasan itu benar. Jadi kita harus pakai indikator yang sama. Webinar Multiple Trading Strategy for Maximum Profit, MTS Pro, akan diadakan hari Kamis tanggal 9. Bener gak sih tanggal 9? 2. Yes, tanggal 9 Maret jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa daftar di sini. Nah, ini dia teman-teman. Silakan Anda capture. Teman-teman di YouTube bisa capture, screen capture, atau teman-teman di Instagram juga bisa screen capture, atau bisa buka websitenya profittrader.id, atau Anda bisa scan barcode yang ada di sini. Nanti teman-teman tinggal melakukan pendaftaran. Ini free teman-teman. Ini free. Oke, silakan pastikan bergabung. Oke, karena nanti di kelas ini kita akan belajar dengan kombinasi indikator membentuk sebuah multiple trading strategy. Anda akan belajar memahami fase pergerakan harga saham. Oke, teman-teman akan belajar memahami fase pergerakan harga saham. Supaya apa? Supaya indikator yang sudah teman-teman pelajari, udah teman-teman set up di TradingView Anda, bisa dipakai dengan konsisten. Ingat, webinar ini webinar untuk semua orang yang ingin belajar teknikal, dan di webinar ini kita menggunakan indikator yang sudah ada di TradingView. Oke, teman-teman ya, yang sudah ada di TradingView. Jadi benar-benar indikator teknikal, bukan. Jadi jangan menganggap oh kita akan belajar pakainya Profit Trader modulnya galeri saham nih yang kayak gini nih. Yang kayak gini. No. Enggak. Kita akan belajar pakai analisa teknikal indikator yang umum.
Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menguasai technical dari awal, dari basic, oke, pastikan ikutan webinar multiple trading strategy ini. Oke. Nah, jadi ini dia. Screen capture dan atau scan barcode-nya. Silakan. Sorry, saya minum dulu. Oke, di situ ya teman-teman ya. Di situ ya. Dan ini untuk di workshop ini kita menggunakan kita menggunakan aplikasinya itu TradingView. Jadi kalau teman-teman belum pernah pakai TradingView atau nggak punya akun TradingView itu gratis loh, gratis dan sangat bagus. Jadi teman-teman bisa lihat yang tadi saya peragakan itu menggunakan TradingView semua. Jadi teman-teman di YouTube, di Instagram, kalau belum punya akun TradingView, Anda silakan datang ke Instagramnya Galeri Saham. Oke, di YouTube Anda harus ke Instagram Galeri Saham. Oke, kirim message setelah IG Live ini selesai. Langsung minta aja, minta link TradingView gratis dong. Anda klik linknya, Anda bisa daftar ke akun basic, itu free teman-teman, itu free. Anda bisa buka grafik saham Indonesia, saham Amerika, saham Singapura, apapun itu teman-teman bisa buka, even sampai kripto pun teman-teman bisa buka. Mereka sudah punya data semua dan itu free, dan pastikan Anda memakai itu ketika mengikuti webinar Multiple Trading Strategy MTS Pro. Nah, benefitnya apa menggunakan link dari Galeri Saham? Pertama, bisa mendaftar free. Yang kedua, kalau Anda merasa, wah enak ya pakai TradingView, ini enak banget, saya mau naik ke paket premiumnya TradingView, yang pro-nya. Ketika Anda mendaftar untuk Pro, Anda mendapatkan paket-paket dengan harga spesial, tentu dengan potongan harga yang sangat menarik. Oke, lanjut ya. Ya ampun, ini udah tinggal 5 menit lagi. ADMR udah ya, ADMR udah. Lalu ini ada yang pertanyaan nih. Dari Michael Infinity. Kalau MTech gimana Pak? Itu kan lagi turun terus. RS swing low-nya di mana ya Pak? Oke, ini menarik nih. Untuk MTech, yuk kita lihat MTech. MTK ini adalah saham bottom reversal, sudah ngasih profit. Gini ya. Udah sempat ngasih profit di sini. Naik, ini lumayan loh, dari 1000 jadi ke 1000, hampir 1200. Tapi dia ambles ke bawah. Nah, sekarang turun terus. Nah, gimana? Jadi, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya di sini ya? Nih, perhatiin di sini. Ada garis titik-titik di sini, yang ini dilewatin, maka ini adalah level 1000. Jadi MTech itu kalau rebound mendekati 1000 atau plus minus di area 1000, ini sell on strength. Oke, sell on strength karena tendensinya dia itu sudah kehilangan momentum naik dia. Kayak gitu. Dan cenderung bergerak turun lagi. Ini nggak terlalu bagus. Apalagi sudah muncul tren turun jangka panjang di MTech kembali. Jadi, ya too bad. Tapi inilah digital stocks masih kehilangan momentumnya. Gitu ya teman-teman ya. WIRG gimana ya? WIRG juga sama nih. WIRG juga sama. Ini kan ada garis titik-titik merah dan ada garis solid. Ini udah ditembus semua. Maka ini adalah area sell on strength buat WIRG. Sementara itu seperti itu. Kurang lebih gitu ya. Let's see ya, kita lihat lain ya. Mana lagi ya? Dari Marlin Wijaya, link webinar di-share dong. Gak bisa, ini soalnya langsung capture aja di sini. Nih. Oke, profittrader.id. Oke. Nih ya, profittrader.id, T-nya 2. Ini langsung diketik aja lah, gampang. Oke? Ya. Lanjut. Sekarang apa lagi nih? VIP Premium ada promo lagi nggak? VIP Premium tuh apa ya? Oh, Profit Trader VIP. Oke, ini di Instagram pertanyaan nih.
Profit Trader VIP nanti bakal ada promo lagi di promo Ramadan. Jadi teman-teman, kita nanti tanggal berapa ya mulai bulan puasa ya? Jadi pas di awal bulan puasa kita juga akan bikin promo Ramadan. Jadi teman-teman yang mau bergabung di Profit Trader Club atau Profit Trader VIP, bedanya apa? Kalau club itu teman-teman mendapatkan 3 hal. Trading plan dalam sebuah komunitas, tools, Profit Trader modul yang Anda tadi lihat, dan learning, akan mendapatkan workshop. Oke, itu yang club. Kalau yang VIP Anda mendapatkan mesin engine buat screening saham, trend optimizer stock screening. Oke, trend optimizer stock screening, ada personal alert untuk saham-saham yang Anda pilih. Itu kita akan adakan promo Ramadan. Mungkin ya nanti setelah webinar kelar lah ya. Jadi akhir bulan Maret lah, akhir bulan Maret. Kayak gitu. Oke, lanjut ya di sini ya. Indi, yuk kita lihat Indi. Kita lihat Indi di sini. Pertanyaan di YouTube juga banyak Indi, pertanyaan Indi. Indi gimana? Nah, gini, secara moving average dia masih di bawah. Tapi secara trend optimizer, ingat ya, trend optimizer adalah dia mengoptimize trend dimanapun level pergerakan harga saham tersebut. Dari merah panjang sudah mulai putih, harga sudah flat. Maka jika Indi bisa break resisten biru solid ini, level 2310, dia punya tendensi untuk menguat ke area titik-titik biru ini. Ini dulu targetnya. Sebenarnya target panjangnya kalau dia naik mulus ya ke sini. Tapi untuk sementara di sini dulu lah. Oke, gimana cara ngikutin kenaikan Indi? Kalau dia benar-benar naik mulus. Kalau dia benar-benar naik mulus, maka ikutilah kenaikan saham Indi seperti kita mengikuti T-Mas. Selama harga berada di atas support, oke. Selama harga berada di atas support, hold terus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah kebayang di sini ya bahwa dengan teman-teman melihat kinerja swing list kita dan trend list kita, dua watch list yang trend following dan swing trading, Anda bisa melihat bahwa kinerja swing trading itu saat ini lebih bagus, oke. Buy low sell high itu lebih bagus, tentu dengan level-level yang harus Anda pastikan benar gitu ya. Orang mau buy low sell high tapi kalau supportnya aja salah, ya boncos. Intinya level supportnya harus benar, level resistance harus benar. Poinnya di situ dulu. Itu pun nggak akan ada akurasi 100%, enggak. Selalu berkisar 70-an%. Tapi kalau itu salah, ya itu akan boncos. Jadi tentu harus pastikan teman-teman mengetahui gimana menentukannya. Dan pastikan ikutin free webinar multiple trading strategy. Karena apa? Karena di sana Anda akan belajar melihat pergerakan harga dengan kombinasi indikator yang konsisten, di mana level support swing low, di mana level resisten swing high. Kalau saya mau trend following, gimana cara untuk mengikutinya dan lain sebagainya. Pastikan Anda mendaftarkan dan buka profittrader.id untuk melakukan pendaftaran, itu free. Dan setelah itu teman-teman harus mengambil keputusan dulu. Ada yang swing, ada yang trend. Teman-teman mau mulai dari yang mana? Dengan kondisi yang ada, saya mau mulai dari yang swing dulu deh misalnya. Maka fokuslah di saham-saham swing sambil tetap memantau saham-saham trend hingga dia mulai benar-benar uptrend kembali, baru nanti switching. Semua swing dikurangin, masuk ke yang uptrend. Keuntungan terbesar di pasar modal adalah buy and hold saham yang bullish, trend following. Tapi ketika momennya belum ada, teman-teman bisa coba cek yang swing trading. Oke teman-teman, itu aja dari saya, segala catatan. Indeks kita selama masih berada di bawah 6950, maka akan gitu-gitu aja, akan lesu dan cenderung masih akan ada beberapa pelemahan. Jadi mari kita pantau kalau indeks kita berada di atas 6950, sudah di atas dan mampu bertahan, disitulah baru kita bisa masuk skenario trend following dengan lebih mantap.
Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.